Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini disertai dengan hujan yang tidak terlalu deras, menjadi suasana dingin dan sejuk. Bagaimana kabarnya pemirsa dan pendengar Radio Suara Penyuluh yang setia? Kami berharap dari studio tetap sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di pagi yang sangat cerah dan indah ini, hari Senin tanggal 28 Juni 2021, kami di studio kehadiran tamu yang istimewa, ya. Tamu yang istimewa. Baik, beliau kami sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipanggil Gus atau Ustaz? Anu Mas koncoan biasa itu. Ini beliau adalah Gus Idam Khalid dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga kita semua sehat semua. Pak Imam sehat. Amin. Seluruh masyarakat Sidoarjo juga sehat. Iya. Ini penting. Ini saya tak buka sebentar supaya Boleh. terus Pak tutup lagi ya. Lagi ya, biar kelihatan Mas. Iya, saya juga ingin menyapa para pemirsa radio Penyuluh Agama Sidoarjo. Salam kenal yang belum kenal dengan saya. Semoga sehat semua. Nah, ini penting sekarang ini diingatkan terus menerus masyarakat atas penyebaran penularan COVID yang makin mengganas. Masyarakat jangan capek ya, jangan capek untuk menjaga protokol kesehatan, teguh untuk melaksanakan protokol kesehatan, kurangi interaksi, ya bersabar dan tetap tawakal, mohon pertolongan dengan Yang Maha Kuasa. Dan yang paling penting lagi, kita sekarang ini harus bersatu menghadapi situasi pandemi ini. Sudah hilangkan saling menyalahkan, masyarakat satu menyalahkan yang lain, menyalahkan pemerintah. Dan ini sudah harus membangun keprihatinan bersama, situasi keprihatinan dan membangun kebersamaan. Ini berarti itu pandangan dari FKUP begitu ya? betul. Seluruh tokoh agama dalam menghadapi situasi ini kami sangat prihatin ya dengan situasi yang ada sekarang ini. Tapi kami ajak seluruh pemuka agama, umat beragama mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa, memanjatkan doa, mohon pertolongan itu. Sementara mengurangi kegiatan di luar, interaksi di luar, dikurangi lebih banyak di rumah. Meskipun tetap di rumah, kita jangan lupa tetap beribadah di rumah, mohon pertolongan Tuhan. Mengurangi interaksi dengan orang di luar rumah, sementara mungkin pilihan yang lebih bijaksana. Kita tidak tahu di luar ada orang terjangkit, lalu kita bertemu dengan mereka, kita kan tidak tahu dia terjangkit terpapar virus atau tidak, bisa tertular kita. Atau sebaliknya, jangan-jangan kalau misalkan kita ini membawa sudah terjangkit ya, jangan ada disebut istilah OTG gitu. Kita masih sehat fisiknya, tapi lalu kita menularkan kepada orang lain, ini kan juga harus kita hindari gitu. Ya, dan situasi ini harus diterima dengan suasana empati bersama. Jangan selalu saling memaksakan, mendahulukan kepentingan pribadi. Misalkan aku gak mau aku. Ya semua orang prihatin dengan situasi ini. Aku gak mau itu oposisi pemerintah ini. Semua prihatin dengan situasi ini. Oleh karena itu harus dimulai lagi kesadaran ini dari pribadi-pribadi. Jangan saling menyalahkan. Jadi dengan kata lain, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan baik. Betul, di tempat-tempat publik, rumah-rumah ibadah, pasar-pasar, tempat-tempat umum. Ayo semuanya
berempati bersama dalam koordinasi seperti ini untuk menjaga. Dari mana kalau tidak dari masing-masing pribadi. Ini saya kira juga merupakan tugas daripada penyuluh agama Islam ya. Penyuluh agama yang lain juga begitu. Betul. Jadi kalau dikatakan tempat ibadah, masjid, sholat, terus ada gereja dan sebagainya. Memang harus dihindari sikap keras, dalam menghadapi situasi polemik, situasi masalah itu hendaknya dihindari sikap keras, sikap ekstrim dalam menilai sesuatu. Ini termasuk kasus ini, kasus COVID ini, kita bisa menarik apa namanya? Ada banyak apa namanya persepsi individu ya yang macam-macam itu lalu mempengaruhi perilaku mereka. Sikap pertentangan itu kan cermin dari sikap-sikap keras, sikap-sikap ekstrim orang terhadap suatu masalah. Nah, apalagi rumitnya lagi, rumitnya lagi itu gini, menghadapi situasi COVID-19 ini dalam sudut pandang yang ekstrim, lalu dibalut dengan agama. Contoh misalnya, contoh pada awal-awal pemberlakuan protokol kesehatan, yang mana orang harus menjaga jarak nih, orang jarak. Secara teori atau dalam pendekatan kedokteran ya atau medis, ilmu medis itu kan sudah dipahami bahwa penularan COVID itu berlangsung melalui droplet yang dibawa atau barrier dari seseorang yang terjangkit. Droplet itu ya bisa kena kepada orang lain kalau kita berinteraksi bertemu dalam jarak yang dekat ya. Lalu muncullah keputusan melalui pendekatan medis itu untuk menghindari itu, jagalah jarak, kan gitu. Dalam kehidupan sehari-hari. Lalu implikasinya pada kehidupan keagamaan. Baik, sholat ini sholat ini jadi dijaga jarak lah. Ini apa namanya, orang yang berpikir tadi ekstrim tadi itu, kalau kan dibawa kepada ranah negara ini boleh. Ingin apa namanya itu mendolimi umat Islam, menjauhkan dari kegiatan keagamaan. Ini tahan dulu. Baik pemirsa, ini belum terasa tapi sudah hangat ya. Belum terasa tapi sudah hangat. Baik, di pagi hari ini memang yang kita akan bahas adalah terkait dengan moderasi beragama. Khususnya intoleransi, ada radikal gitu. Nanti masuk ke sana. Nah, Gus Idam tadi sudah membawa bahwa virus corona atau sekarang ada COVID-19 ini juga bisa dipakai sebagai alat untuk mengarah kepada ekstremisme. Betul. Nah, monggo, bagaimana? Bisa dilanjut ya tadi? Ngomongin mengalir itu ya. Gitu. Iya, radikalisme itu suatu paham ideologis. Kalau ngomong ideologis, Pak, itu ada konstruksi pemikiran. Lalu ada yang namanya ekstrim. Ekstrim itu ya bentuk tindakan-tindakan, pikiran-pikiran orang yang mungkin belum terkonstruksi menjadi struktur ideologi ini ya. Tapi tindakan ekstrim dan paham radikalis itu saling berpengaruh. Kalau radikalis sebagai suatu konstruksi ideologi, setiap tindakan sesederhana apapun itu bagian dari tujuan radikalisme. Dan ada polanya, berpola. Kalau tindakan ekstrim kadang tidak berpola, tapi memiliki akar
pemikiran yang sama. Iya. Kalau ekstrim itu dalam bahasa istilah itu kan apa namanya tatoruf itu bahasa Arab ya, tatoruf itu pemikiran yang mengambil posisi di luar kelaziman, kebiasaan, di luar kelaziman. Nah, mengapa muncul pikiran-pikiran yang ekstrim itu? Biasanya memang sebagai wujud ekspresi seseorang ya atas ketidaksetujuan kelaziman itu. Nah, lalu atas sikap-sikap ketidakpuasan ya yang ada itu dibuatlah konstruksi pemikiran untuk merubah kondisi yang sudah ada itu. Nah, perubahan yang dilakukan oleh pikiran-pikiran ekstrim itu pasti kontradiktif, seperti membalik keadaan, dibalik keadaan. Nah, perubahan yang membalik keadaan secara mendasar ini adalah disebut dengan radikal. Radikal itu satu istilah bahasa Jerman yang lama, dari kata radix, artinya akar. Akar. Dulu dalam sejarah Eropa, radix itu berasal dari akar, itu mendasari munculnya pemikiran-pemikiran perubahan sosial yang revolusioner. Nah, metode dan pola-pola lalu strategi taktik menuju perubahan yang radikal itu disebut radikalisme. Nah, maka kalau sudah ngomong radikalisme, ini ngomong gerakan. Gerakan yang berpola, organisir. Kalau ekstrim tadi bisa pribadi-pribadi, sadar tidak sadar itu bisa ekstrim. Nah, terkait dengan, mohon maaf ya, COVID saja itu bisa dipola, bisa menjadi. Nah, begini. Nah, di dalam teori tentang gerakan radikalisme itu, mohon maaf, diteorikan pertama itu sekitar tahun 1800-an oleh orang yang namanya Karl Marx. Jadi begini, setiap gerakan radikalisme akar pemikirannya Karl Marx, Marxisme. Akarnya dari situ. Nah, bagaimana? Begini, ada tahap-tahap dalam pola-pola gerakan radikalisme. Tahap pertama, radikalisme itu menciptakan situasi ketidakpuasan di masyarakat sebagai ketidakadilan yang sistematis, struktural. Nah, masalah apa saja, apapun, kalau di dalam teori ideologi radikalisme itu harus dipertautkan sebagai kenyataan yang diciptakan oleh kelompok dominan untuk menindas kelompok subordinat. Nah, ini berlaku pada semua hal. Nah, para ideolog gerakan radikalisme itu akan selalu membangun argumentasi-argumentasi untuk bisa dipropagandakan kepada masyarakat. Kasus apapun itu akan dilegitimasi sebagai kenyataan ketidakadilan yang dikreasi secara sistematis oleh penguasa. Nah, contoh ya. Ini contoh itu. Meskipun seringkali analisis konstruksinya itu propagandis itu tidak nyata, katakanlah, tapi ditanamkan terus sehingga masyarakat itu yakin. Contohnya begini, ada perintah atau petunjuk dalam protokol kesehatan itu untuk jaga jarak. Perintah itu kan berlaku umum,
siapa saja masyarakat iya. dimanapun Iya. harus jaga jarak. Termasuk dengan demikian di dalam rumah-rumah ibadah masjid. Iya. Masjid itu juga harus menjaga jarak 1 meter, 2 meter itu kan. Nah ini memang kenyataan ini kan sebagai sesuatu yang tidak lazim. Namanya sholat itu kan suhu fakum fa'ina tasjata sufu ini otomatis sholat. Nah sekarang perintahnya bukan rapatkan barisan, jaga jarak. Nah sebenarnya ini kan bukan berlaku khusus untuk ibadah di masjid saja, umum. Semuanya. Dalam konteks ini sebenarnya agama itu harus mampu beradaptasi pengajaran-pengajaran agama yang bukan merupakan yang bisa di istilahnya ubudiyah mahdo, atau misalkan itu syari tata cara tertentu yang bisa disesuaikan. Ini sebenarnya kan peran agama, tokoh-tokoh agama itu bisa membuat pandangan-pandangan agama yang lebih bisa adaptif, asal itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Nah, persoalannya di sini. Iya. Lalu ini digoreng-goreng. Iya. Wow, pemerintah ini dolim, menghantam Islam. Wah ini kan, mendolimi umat Islam, ingin merusak Islam, menjauhkan umat ini dari ibadah. Ini pandangan ekstrim. Ini pandangan ekstrim. Kalau pandangan yang moderat, agama harus menemukan metode-metode baru untuk beradaptasi. Ini moderat. Sehingga kegiatan keagamaan, ubudiyah itu tetap berjalan dalam situasi sulit. Masyarakat juga tentrem. Nah ini yang ekstrim beda analisisnya. Negara mendolimi umat Islam, menjauhkan umat Islam dari ibadah, menjauhkan umat Islam dari masjid. Loh kok bisa begitu? Kita disuruh di rumah saja, dijauhkan dari masjid loh. Nah, ini kan propagandis dari pandangan ekstrim. Nah, apakah ini bagian dari gerakan radikalis? Ya kita lihat. Kalau itu ada tahap berikutnya, metode gerakan radikalis yang berbasis kerangka ideologi, gerakan ideologis tadi itu, pada tahap pertama menciptakan propaganda masalah itu sebagai situasi ketidakadilan pertama. Itu pertama. Nah kalau tadi misalkan masyarakat Islam itu percaya, oh iya negara ini menghantam Islam, mendolimi Islam, menjauhkan umat Islam dari Tuhan, menjauhkan umat Islam dari masjid, tata cara sholat dirusak itu. Ini kerangka berpikir ekstrim. Nah, apakah ini berhasil? Misalkan ini, kalau sudah berhasil biasanya dalam konteks gerakan ideologis ada istilah di ideological spokesperson. Itu orang-orang ideolog memang yang bergerak. Jadi dalam situasi gini tuh ada ideolog yang bekerja propaganda terus di warung-warung kopi. Memang kerjaannya gitu ya? Kerja itu di warung kopi ditanamkan ini negara mendolimi gini di masjid, tak beda di kompor-kompor itu sampai terjadi kesadaran namanya. Kalau tadi itu, ini tahap berikutnya untuk mengukur apa gerakan radikalis itu bergerak bersama tidak adalah telah terjadi kesadaran bersama bahwa ada kondisi ketidakadilan terhadap kelompok itu. Itu kan tujuannya untuk membangun propaganda bahwa umat Islam ini diperlakukan tidak adil kan itu. Nah kalau seluruh umat Islam itu sudah merasa, oh iya ya, kita ini sebagai umat Islam didolimi ya. Nah ini sudah tahap kedua ini. Nah, kayak membangun opini publik ini. Tahap awal membangun opini publik, namanya propaganda. Targetnya membangun kesadaran bersama bahwa ada ketidakadilan. Nah, ini sudah tahap kedua ini. Nah, kalau sudah mencapai sini, wah ini sudah naik satu level. Belum betul. Nah,
Kalau sudah mencapai sini, biasanya para ideolog itu di ideological spokesperson dalam teori sosial itu akan meningkatkan menuju tahap konsolidasi di antara masyarakat yang itu melalui ada media selebaran apa itu iya. dikonsolidasikan. Nah kalau sudah sampai tahap ini gerakan ini akan didorong untuk namanya percobaan bercurang, namanya percobaan konflik untuk menguji ini terus dilakukan. Itu akan dilakukan terus. Berarti itu kan trial ya? Trial. Misalkan demo ini COVID, tapi isunya apa? Pemerintah boleh, baik. Ini kan ada pertautannya dia tadi. Betul. Demo tentang sidang kasus sidang kasus apa? Di pengadilan negeri Jakarta, tapi isunya pemerintah boleh terhadap umat Islam. Ini kan harus dilihat secara cermat. Ada pertautannya dia tadi belum? Berarti ada pertautan. Ya, itu membangun kesadaran perlawanan di umat Islam melalui gerakan propaganda itu bahwa ada ketidakadilan kepada umat Islam. Loh, padahal kan perlakuan prokes ini kan kepada semua kelompok ini. Kepada semua kelompok, meskipun yang namanya penerapan kebijakan itu kan tidak 100% pasti berhasil ya, pasti ada kekurangan-kekurangan. Iya. Nah, ini perbedaannya. Kalau berpikir moderat, evaluasi terhadap kekurangan akan mengarah kepada perbaikan bersama. Nah, ini kekurangannya, ayo saling ditutupi. Kalau berpikir ekstrim dan telah menjadi gerakan radikal, kekurangan atas satu kebijakan tertentu akan menjadi senjata untuk mendorong gerakan radikal itu makin masif. Itu perbedaannya. Ini contoh kasus. Nah, Gus, kalau itu kan secara global ya. Secara global, pemikiran yang ada di Indonesia ya, saya kira ingin satu kelompok ya membangun opini, membawa kelompok itu yang sepaham maksudnya yang sepaham, yang mau dari beberapa provokasi tadi mengarah. Bahasa tepatnya bukan provokasi, propaganda. Kalau provokasi itu tidak terstruktur. Propaganda itu lebih terstruktur. Jadi ada capaian-capaian yang dilakukan. Berarti kalau provokasi itu kan bahasa apa, tidak terstruktur. Bahasa Jawa ini manas-manasi yang lebih terencana itu apa namanya itu? Nggak ada dalam padanan Indonesia ini. Kalau propaganda itu apa ya? Jadi propaganda itu tahap-tahap atau menyebarluaskan paham-paham kontradiktif, pertentangan, tapi terencana dalam rangka step by step untuk membuat pertentangan itu muncul secara vis-a-vis. Nah, sekarang kalau misalkan itu ditarik dalam satu pandangan pemikiran kasus yang lebih spesifik, contoh misalkan di Sidoarjo ini menurut pandangan FKUB gimana? Yang sekarang ini ada, baik dalam konteks kebijakan pemerintah, atau mungkin konteks-konteks yang lain yang sekiranya ada kaitannya dengan pemikiran yang global tadi. Potensi itu ada. Saya membuat analog begini. Potensi itu ada itu dalam konteks peran media. Peran media sekarang ini kan sudah impersonal. Kita tidak tahu ternyata pengaruhnya sampai di mana, itu kan tidak. Nah, begini, seluruh gerakan propagandis itu pada prinsipnya terorganisir. Nah, saya membuat perbedaan gini. Kalau sekarang ini kan ada media sosial apalagi ya. Dulu pada era-era misalnya ada revolusi di Rusia
revolusi di Rusia itu belum ada media kayak gini. Itu ada kader kalau dalam bahasa itu, agen-agen propagandis itu yang bergerak terus keliling mengorganisir itu. Satu isu dilempar, lalu dia akan melihat reaksinya bagaimana tersebar itu. Nah, sehingga dalam gerakan terencana radikalisme itu mereka mengukur perkembangan membangun kontradiksi sosial. Kontradiksi sosial itu pertentangan. Dibuat pertentangan di masyarakat itu dalam dua kelompok. Kalau ini belajar sejarah di Rusia membangun gerakan Bolshevik yang berakar dalam tradisi Marxisme itu membangun kontradiksi sosial antara masyarakat borjuis dilawan masyarakat proletar. Propaganda itu dilakukan kemana-mana, tujuannya adalah apa? Membangun agar terjadi pertentangan dua kelas ini. Ya, salah apa benar dari kelompok yang ditentang oleh kaum proletar itu tetap salah. Nah, karakter gerakan ideologis itu selalu membuat pertentangan gini. Contoh misalnya kalau mau membuat pertentangan antara ada isu kafir, muslim versus kafir, ini sudah dua pertentangan, dua kelompok loh. Apapun pokoknya dua kelompok yang dia sebut sebagai kita membela Islam, bahwa dia itu Islam atau tidak disebut kafir. Ini cara membangun pertentangan kelas dua kelompok agar bertemu. Benar gak benar? Menurut saya misalnya, dia akan menempeli di kelompoknya itu sebagai yang memperjuangkan Islam. Padahal begitu jubahnya dibuka, pahlawan semua. Disuruh melafalkan membaca Al-Quran, nggak bisa. Luar biasa. Nggak bisa. Nah, yang seperti itu, Gus. Tapi mereka karena kepentingan ideologi, ya, nggak peduli mereka itu apa benar atau tidak. Ditempeli dia memperjuangkan Islam. Ada orang yang ateis, karena membela kelompok dia disorbani suruh ceramah itu. Ada orang Buddha disuruh pakai ini dekat kepala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan rusak. Tetapi kepentingan propaganda tadi itu untuk menciptakan polarisasi kontradiktif, dibuatlah pertentangan. Pokoknya yang kami membela Islam, membela agama. Saya juga Islam, tapi kan kamu bukan kelompok kami, kamu ini kafir. Nah, bagaimana ini potensinya ke depan? Kalau dulu di sejarah Bolshevik itu yang membentuk negara komunis, Soviet komunis, ada namanya agen-agen kader-kader yang terus bergerak secara senyap. Nah, karakter gerakan radikalis seperti ini di Indonesia pun ada agen-agen yang terus yang seperti itu bergerak terus, ditambah peran media sosial. Nah, media sosial ini kan makin impersonal, kan bisa dibatasi, kendalikan ya. Nah, kader-kader itu selalu mengukur propaganda saya sudah sampai mana. Nah, kalau antara Jakarta dengan Sidoarjo ditambah dengan peran media, ini kan dekat sekali. Nah, faktor kedua, Sidoarjo, khusus Sidoarjo ini, urbanisasi di Sidoarjo itu sejak 90-an akhir sampai sekarang telah membawa heterogenitas yang sangat tinggi. Nah, perlu dicatat apa persoalannya. Heterogenitas di Sidoarjo itu telah menciptakan polarisasi masyarakat kampung dan masyarakat perumahan. Ini dua dunia yang bergerak sendiri. Sebelumnya dulu Sidoarjo ini masyarakat sudah harmoni, terintegrasi. Nah, di kampung-kampung itu antara NU dengan Muhammadiyah, masih Muhammadiyah ya ikut tahlilan, itu biasa. NU dengan Kristen misalnya itu biasa, terintegrasi. Nah, masyarakat yang telah mengalami integrasi ratusan tahun itu kan ada di kampung-kampung, Pak. Norma-normanya bergerak di kampung-kampung. Di perumahan-perumahan, para urban ini membawa norma-norma subkultur dari daerah masing-masing
cilakanya antara perumahan dengan kampung tidak terintegrasi, sehingga nilai-nilai norma-norma toleransi di Sidoarjo, Sidoarjo ini pengalaman sejak dulu, ini tidak menular ke perumahan, tidak sampai kepada perumahan itu. Tidak, perumahan bergerak sendiri. Nah, persoalannya gini, kalau di perumahan itu, dalam beberapa catatan kami di FKUB, ada, kalau misalkan kelompok Islamnya itu ada dua misalnya. Jadi warganya itu ada yang NU misalnya, cenderung ke NU, asal usulnya yang lain non NU misalnya. Ini pasti benturan di situ. Pasti ada dua masjid. Dua masjid. Kalau sama-sama kuatnya. Kalau yang kuat itu kelompok non NU misalnya, yang NU ini tersindir. Kalau yang kuat ini NU-nya, yang ini tersindir. Artinya apa? Tradisi, sejarah dan norma-norma toleransi yang telah terintegrasi di dalam tradisi masyarakat Sidoarjo ini tidak bisa diserap oleh para urban di Sidoarjo. Nah, ini potensi konflik. Nah, sekarang kalau yang tumbuh berkembang di perumahan itu misalkan Islam yang tidak menyerap tradisi toleransi Sidoarjo, tapi dipengaruhi medsos tadi itu, nah, ini kan berarti di Sidoarjo ini potensi tumbuh paham-paham yang berbeda dengan tradisi agama yang moderat di situ. Nah, itu tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini harus ini kemana bersama yang tahu gitu. Ini yang agak rumit memang. Karena sangat heterogen betul. Masyarakat yang masuk ke sini. Belum lagi ditambah dengan tadi yang sampaikan ada integrasi antara kalau dalam sudut pandang ilmu sosial, membangun harmoni itu harus ada integrasi. Nah, integrasi itu memang mengharuskan orang moderat menyerap dari moderasi integrasi itu kan dari berbagai macam masyarakat yang heterogen itu bertemu, lalu istilahnya itu ada kesepakatan sosial ya, sebagian dari kebiasaan kelompok ini diserap menjadi harmoni itu prosesnya namanya integrasi sosial di suatu masyarakat yang telah berjalan ratusan tahun. Biasanya proses integrasi sosialnya sudah selesai sehingga terbangun namanya harmoni sosial, saling pengertian. Sebenarnya kan itu yang diinginkan kan itu sebenarnya. Nah, karena tidak terintegrasi, ada polarisasi antara perumahan dan warga, nilai-nilai integrasi sosial yang telah terbangun ratusan tahun di Sidoarjo ini hanya ada di kampung-kampung ini. Dalam bentuk harmoni sosial tadi, toleransi, saling menghormati, macam-macam, itu tidak tersuntikkan, tidak diserap di perumahan-perumahan. Berarti justru dalam kalangan masyarakat yang, mohon maaf ya, tanda kutip, itu pendidikannya agak rendah di kampung-kampung yang sudah begitu harmoni, sementara di perumahan yang dalam tanda kutip pendidikannya yang dhuwur, pemikirannya sudah luas ya, ini justru malah kelihatannya sangat jauh berbeda. Ini saya klarifikasi, harmoni sosial sebagai proses integrasi itu tidak dipengaruhi oleh faktor pendidikan, tapi budaya, budaya, norma-norma, namanya resiprositas. Resiprositas itu seperti imbal balik. Orang ada setiap individu itu kan ada dalam peran-peran sosial. Saya bakul bakso misalkan nih. Kemudian di kampung itu ada Pak Haji kaya, ada kiai ulama, kemudian ada misalnya perangkat desa sebagai umum informal. Masing-masing memiliki itu masing-masing dan orang di dalam perannya menjalankan fungsi dan perannya sendiri. Moralitas sosial begini. Saya sebagai misalkan ini orang kaya ini ada tradisi sejak masyarakat di Sidoarjo kaya itu ada harus loman. Itu kan moralitas sosial. Kalau dia loman, misalnya orang kaya yang loman, itu akan menempati posisi yang dihormati. Nah, mau kaya yang medit,
itu nggak dihormati. Ya, ya. Ini moralitas sosial, itu resiprositas. Kalau kamu mau dihormati dalam posisimu sebagai orang kaya, kamu harus hormat. Itu hubungan-hubungan sosial. Lah, misalnya diundang dalam acara walimahan apa itu dia, itu wong sugih sloman dikasih tempat duduk di depan. Itu fungsi-fungsi sosial yang berjalan dan itu kan integrasinya tahun-tahunan. Nah, bila mana fungsi-fungsi sosial itu sudah ada pada porsinya sendiri-sendiri, itu namanya harmoni. Contoh, bakul bakso tadi itu misalnya, ya bakul bakso. Dia disuruh atau tidak disuruh, karena dia menyadari posisinya sebagai bakul bakso di kampung itu, dia tidak akan memaksa untuk duduk di depan. Ya dilokno kurang ajar. Itu otomatis ya. Otomatis. Ya. Itu namanya mekanisme sosial, Ya. resiprositas tadi. Begitu selesai piring makan itu datang, ya. si bakul bakso tadi mesti berdiri Ya. untuk membagikan. Ya. Nah itu mekanisme sosial. Lah kiainya mesti duduk di depan. Kalau dia duduk di belakang malah ini keliru. Ya. Kalau piring dapat duluan ya. Loh pasti kan? Iya. Nggak mungkin misalnya apa sing Iya. kiainya terus berdiri membagikan. Loh malah keliru. Nah ini namanya mekanisme sosial itu terbangun melalui proses integrasi ya terus menerus sehingga peran individu di situ pun telah menyadari posisi perannya masing-masing di dalam moralitas sosial masing-masing. Ini namanya harmoni. Itu orang moderat semua, itu paham, pemikirannya pasti moderat. Berarti sudah terbangun. Sudah terbangun. Coba pikirkan kalau ekstrim. Bakul baksonya tadi ekstrim. Aku podo-podo menungso. Aku tuh lebih ngarep. Ini kan jadi namanya perilaku menyimpang. Iya. Jadi dia memerankan posisinya tidak semestinya. Nah kalau kamu mau duduk di depan, kamu harus jadi. Tapi ini dalam kerangka interaksi sosial itu ya. Iya, interaksi sosial itu yang di dalam sistem sosial. Iya. Tapi misalkan dari kiai misalnya. Iya. Sekali kiaiku baru nyangkruk minum kopi ning warung apalagi melakukan tindakan yang tidak baik misalnya. Hukuman sosialnya kan lebih besar. Jadi semuanya ada imbal baliknya. Nah, misalnya tukang parkir mendem, orang kan pak, ya wis maklum lah kan gitu. Tapi nek kiai melakukan tindakan kekeliruan secara sosial, hukumannya kan berat. Nah ini, tapi nek kiai teko, ning walimahan misalnya, ya harus didudukkan di depan. Pasti dihormati. Karena itu kan parkir. Ya wis. Podo-podo menurut saya gaweannya Gusti Allah, aku kudu ning ini kan ekstrim ini. Baik. Sorry. Iya. Kalau tadi ini contoh sederhana, tukang parkir secara ekstrim berpikir minta di depan. Ini kalau seluruh orang-orang yang parkir-parkir tadi itu lalu diorganisir, berpikir ini ketidakadilan. Tidak adil. Ini namanya sudah radikal gerakannya. Kita harus memberontak, merebut kekuasaan para kiai. Kita harus duduk di depan. Ini gerakan radikal ini. Ini kan dijomplang loh struktur sosial itu. Nah, misalnya tadi itu strateginya apa? Mempertentangkan antara tukang parkir dengan kiai. Pokoknya yang seluruh kiai salah, parkir betul. Ini kan sama. Yang membela Islam pasti benar. Meskipun tak tua. Nah ini namanya propaganda. Ini menarik. Jadi sampai pada contoh yang sangat detail dari itu kan ini namanya propaganda. Itu sudah istilahnya sudah harmonisasi. Nah, sementara banyaknya perumahan-perumahan di Sidoarjo ini kan didatangi dari mana-mana. Apakah nggak bisa langsung dalam satu komunitas perumahan itu menciptakan harmonisasi itu? Kira-kira gimana? Bisa nggak? Yang selama ini ada sistem sosial, sistem namanya sistem sosial masyarakat Sidoarjo. Sistem sosial itu meliputi norma, adat, kebiasaan, juga physically tatap muka macam-macam itu, interaksi, meliputi proses adaptasi, integrasi,
namanya itu kalau dalam teori itu goal attainment, itu cita-cita hidup gitu. Ini kan tidak bisa dirasakan oleh para pendatang, tidak bisa dimengerti kalau dia tidak berinteraksi dengan masyarakat sidoarjo. Nah, dari mana? Nah, sedangkan masyarakat sidoarjo sudah punya norma-norma, nilai-nilai tadi itu, harmoni itu. Nah, konteksnya sekarang saya sebut polarisasi. Setiap rumah itu kan terpisah dengan warga. Nah, itu secara fisiknya terpisah. Dalam kehidupan sosial mereka terpisah. Bagaimana kok bisa disebut terpisah? Pagi mereka berangkat kerja, ya kan? Lalu pulang malam. Kapan berinteraksi dengan sidoarjo? Oh, bisa berinteraksi dengan cara yang lain. Bisa, orang biasa punya kelompok hobi. Tapi mereka punya kelompok hobi, misalnya bersepeda, grupnya sendiri. Kelompoknya itu. Beda kalau ada individu pendatang, misalnya dia masuk NU gitu. NU kan banyak orang pendatang, mau banyak orang asli sini, sehingga ada interaksi. Jadi integrasi itu tidak sekedar secara fisik saja, tapi fisik dan impersonalnya itu. Nah, kalau fisiknya di perumahan saja sudah beda. Misalkan gini, di perumahan ada RT sendiri, ada kegiatan tersendiri. Lihat saja warna kegiatan di perumahan dengan warna kegiatan di kampung. Sangat berbeda. Berbeda. Karena dipengaruhi oleh nilai-nilai subkultur masing-masing. Mereka asalnya dari mana? Kalau mereka kemudian membangun di tingkat perumahan saja, berarti mereka membangun nilai-nilai baru. Yang nilai baru itu dibawa oleh individu-individu yang ada di perumahan itu kan. Nah, kalau mereka tidak, nilai-nilai baru itu berbeda dengan nilai-nilai sosial yang ada di sidoarjo, berarti kan dua dunia yang berbeda kan? Nah, itu potensi terjadinya ketegangan sosial. Nah, ini tidak ada kontrol sosial akhirnya. Kalau tadi media sosial yang membawa paham-paham keras itu masuk ke mereka yang tidak bersentuhan dengan masyarakat sidoarjo ini tidak ada istilahnya, itu tidak ada klarifikasi. Kalau saya jenengan menjadi bisa takon kiainya, takon ini. Kalau ini mudah, dan maka ditambah dengan perkembangan media sosial yang luar biasa ini, paham-paham radikal itu sangat mudah mempengaruhi masyarakat secara individu-individu. Lalu kalau pada tahap ada agen yang mengorganisir mereka, ini bisa menjadi gerakan radikalis. Nah, baik, ini kalau membicarakan itu kelihatannya kok nggak habis cari kasihnya. Nah, jadi, sebagai plus statementnya, mungkin ada pesan di KUB untuk warga kita di sidoarjo yang saat ini kelihatannya masih damai ya, rasa masih sangat harmonis, padahal menyimpan. Nah, ini gimana menurut pandangan KUB saat ini? Harmoni itu satu tahap proses sosial yang lebih tinggi dalam proses integrasi sosial yang menjamin proses-proses sosial berjalan dengan baik. Sidoarjo ini dalam sejarah masyarakatnya itu telah mengalami proses integrasi ratusan tahun, sehingga fungsi-fungsi sosial itu berjalan dalam norma, subkultur dan sebagainya. Sebagai masyarakat tentu kita tidak bisa menghindari perubahan-perubahan sosial. Industrialisasi ini sebagai bagian dari perubahan sosial harus kita terima. Tetapi dalam membangun kemajuan sidoarjo, tidak bisa tidak, kemajuan itu hanya bisa dilakukan dalam kondisi harmoni. Karena orang bisa bekerja sama dan sebenarnya dalam kondisi harmoni sosial. Nah, oleh karena itu kalau kita semua yang hidup di sidoarjo ini menginginkan sidoarjo ini berjalan dengan baik, makin maju dan sebagainya, tidak ada pilihan. Semua masyarakat sidoarjo harus bisa bekerja sama, harus saling menuju proses dan proses itu dilakukan dengan proses integrasi. Bagaimana integrasinya? Orang-orang sidoarjo yang lahir di sidoarjo ini harus menjadi orang yang terbuka, mau berinteraksi dengan para pendatang. Bagi para pendatang juga harus mau belajar mengerti bagaimana budaya masyarakat sidoarjo. Dan dengan cara itu
akan lahir saling pengertian, kita menjadi warga Sidoarjo yang sama, setara, saling hormati. Nilai-nilai budaya masyarakat Sidoarjo bisa diserap oleh para pendatang, sedangkan orang-orang Sidoarjo bisa juga menjadi masyarakat yang terbuka dalam menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. Baik, luar biasa dari beliau. KUB ini yang memang dalam kapasitas beliau ini sangat menunjang sekali. Baik pemirsa dan pendengar Radio Suara Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, beberapa hal yang sudah kita bahas dengan asik, tetapi kelihatannya masih menyisakan satu permasalahan yang harus dibahas lagi. Ya, nanti mungkin ada waktu lagi Gus ya untuk membahas yang lebih hangat saya kira, dan memberikan pencerahan kepada warga kita. Baik, kira-kira ini satu kata yang harus dicatat adalah integrasi. Integrasi. Dengan siapapun, dimanapun, integrasi. Saling memahami sehingga akan timbul toleransi yang luar biasa, khususnya di masyarakat Sidoarjo akan timbul keharmonisan di dalam kehidupan. Terima kasih, saya Imam Ghazali yang mengantarkan dan berdialog pada pagi hari ini, menyampaikan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.